Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khairi mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para hadir, para sederek, para sepuh bini sepuh, bil khusus para kiai, ibu nyai. Ingkang kawula hormati segenap kepengurusan takmir Masjid Besar Baitul Muttaqin Sampang. Ingkang kawula hormati sedaya jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pujian yang tiada awal dan tiada akhir. Karena pada hakikatnya segala pujian hanyalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja orang-orang yang senantiasa memujinya dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka orang tersebut adalah orang yang bersyukur. Semoga kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, yang mengikuti idba kepada kakek nenek moyang kita Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewartakan segamblang-gamblangnya kepada para umat bagaimana kita seharusnya menjadi manusia yang bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Bagaimana kita manusia yang bisa hidup berdampingan dengan sesama manusia. Dan bagaimana kita sebagai manusia yang dicap sebagai pimpinan di muka bumi ini untuk mengelola segala apa yang ada di muka bumi ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menempatkan posisi kita di posisinya masing-masing. Sebagai hamba misalnya, maka kita wajib mengabdi, menyembah kepada suatu zat, yang zat ini tiada berawalan dan tiada berakhiran. Artinya apa? Beliaulah zat yang sangat-sangat awal dan tiada berakhiran. Oleh karenanya, dalam pembahasan kita malam ini, insyaallah kita akan membahas sifat wajib bagi Allah secara terperinci. Akan saya bacakan nantinya tentang dalil nakli dan akli, tentang wujud, qidam, dan bakoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadir kaum muslimin muslimat, para pendengar yang berbahagia, falhamdulillah, falhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya bersukacita, bercerah ceria dalam keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah tiadalah bisa terukur dan nikmat Allah tiadalah henti-hentinya
akan menyirami dan memberikan kita rasa bahagia. Marilah kita awali majelis malam Isnin pada malam ini dengan sholawat Nabi bersama. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo irfa'u. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi'anil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah wujud monggo tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an hayyan basiran mutakalliman. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang pertama adalah sifat wujud. Wujud ini adalah cerminan daripada kecerdasan akal manusia, yang mana di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis secara letterlek lafal wujud, Allah wujud itu tidak pernah disebutkan. Jadi ini adalah kecerdasan akal manusia yang menempatkan sifat yang pertama dan wajib adanya bagi Allah, Tuhan semesta yang disembah, adalah sifat wujud.
Dan lafal wujud ini pertama kali diucapkan oleh beliau, Imamuna Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi imam kita di dalam bidang akidah, di dalam keyakinan, dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Para hadir, para pendengar yang kami hormati, salah satu yang menjadi dalil bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada dan pasti adanya, di antaranya adalah dalam surat Al-Hadid ayat 3. Mundut Quran di sini ya, berungan Quran ini. Nun saya ngambil Quran ini. Kalau di sini yang kita hafalkan bersama, yang kami nukil adalah dalam surat Al-Ikhlas nih guys, misalnya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad, ila akhiril ayah. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwa dialah, itu Allahu Allah, ahadun yang maha esa. Artinya apa? Artinya kita menyembah sesuatu yang kita sembah itu harus ada. Nah, itu harus wujud. Wujud bermakna ada. Nah, itu. Sangat-sangat tidak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Wonten ing surat Hadid ayatipun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Huwa utawi Allah iku allazi zat khalaqa yang telah menciptakan as-samawati lelangit wal ardo dan bumi fi sittati ayyamin dalam 6 periodisasi. Sumastawa, kemudian Allah beristiwa alal ars, di atas singgasananya. Jadi ketika kita menerangkan sifat adanya Allah, pasti di dalam Al-Quran kita ditunjukkan ciptaan-ciptaan Tuhan, terutama ciptaan yang paling besar, yaitu langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi itu akan ada dan tercipta ketika tidak ada yang menciptakan. Makanya pasti Sang Pencipta ada. Di dalam surat Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang ada di bumi, yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa saja yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik ke langit. Nah, itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta segala isinya yang ada di antara keduanya. Dan Allah sangat detail mengerti tentang apa saja yang ada di langit dan bumi.
Allah mengetahui apa saja yang masuk ke bumi. Sebagai contoh adalah meteor. Allah sangat tahu kapan meteor akan masuk ke bumi. Kapan zat besi itu nabrak bumi. Nah itu. Wa ma yakhruju minha, dan Allah pun tahu apa yang akan keluar dari bumi. Nah itu. Artinya dari tanah ada tumbuh-tumbuhan. Nah itu. Ada hewan-hewanan yang dari tanah keluar. Nah itu. Dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semuanya. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan Allah juga mengetahui apa yang turun dari langit. Malaikat turun dari langit, hujan turun dari awan, ya dari langit gampangannya. Begitu juga apa semuanya saja yang ada di langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang keluar dari dalam bumi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di sini juga diterangkan bahwasanya Allah itu membersamai kita semua di mana saja kita berada. Pokoknya cerita tentang ada, Allah itu ada. Saya di Jakarta, Allah ada. Saya di Sampang, Allah ada. Nah itu. Saya di Antariksa, Allah pun ada. Nah itu. Wa huwa tawi Gusti Allah iku ma'akum, tetep bareng sartane sira kabeh aina ma kuntum, ing dalem dipanggonan sira kabeh ana. Lah niku. Adanya kita itu menunjukkan adanya Allah. Adanya bumi menunjukkan adanya Allah. Dan segala keadaan yang ada menunjukkan pasti ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para hadir, para pendengar yang kula hormati. Adapun dalil ngakli secara rasional berpikir kita, biasanya para ulama menyebutkan tentang hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Segala sesuatu pasti memiliki sebab. Dan sebab itu sendiri pasti juga memiliki sebabnya lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Adanya saya karena ada bapak ibu saya. Adanya bapak ibu saya karena ada kakek nenek saya. Dan seterusnya. Adanya manusia karena terciptanya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia berakal yang pertama dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia yang sempurna. Dan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hukum kausalitas niki, sebab akibat ini Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai kausa prima, penyebab yang utama dan pertama. Allah itu kausa prima. Itu sebagai hukum sebab akibat. Sebagai hukum adanya ada, pasti ada yang mengadakan. Pun begitu juga ketika kita melihat adanya hukum gerak dalam fisika misalnya. Setiap benda yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Hujan turun dari langit pasti ada yang menggerakkan. Awan berjalan-jalan di atas kita di langit pasti ada yang menggerakkan. Dan lain sebagainya. Tidak mungkin rantai gerakan tersebut tidak berujung, atau siapa sebenarnya yang menggerakkan dari segala gerakan ini. Dan penggerak utama pertama tiada lain adalah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak dalil-dalil tentang ketuhanan, maka Tuhannya
orang Islam lah sebagai Tuhan satu-satunya yang pasti benarnya. Niki pasti niki. Sinten sing matur kabeh menungsa janjane. Seluruh manusia secara hati nurani kesadaran terdalam pasti mengakui adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan Sang Pencipta ini pasti satu. Kita sebagai orang Islam dikenalkan bahwasanya nama Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Sedangkan keyakinan lain mungkin punya nama-nama yang lain, tetapi tidak terlepas dia adalah Zat yang Maha Pencipta. Sebagai contoh kembali, secara rasio pemikiran kita, dari desain alam semesta yang ada, kita mengenal adanya sistem tata surya, solar system. Niki, karo belajar malih, sing pada sepuh-sepuh. Ketika kita SMP dikenalkan yang namanya solar system. Bahwasanya matahari adalah pusat daripada seluruh planet yang ada di solar system kita. Seluruh planet-planet yang membersamai bumi semuanya mengelilingi matahari. Desain alam semesta yang begitu teratur, yang begitu sistematik, pasti ada yang mendesainnya. Pasti ada desainer yang luar biasa di baliknya. Sing jenane bumi ora tau tabrakan karo tanggane Mars misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketatateraturan inilah menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya itu pasti ada goal atau tujuan dan pasti telah direncanakan, diskenariokan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi desain alam semesta, keteraturan alam semesta, itulah tanda daripada pasti ada yang menciptakan. Disinilah Allah memiliki sifat wujud, wajib adanya. Wujudul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan selain Allah adalah mungkinul wujud, wujud yang tidak harus ada. Tapi adanya Allah, wujud yang harus adanya. Secara rasional pula di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaannya, dengan kemahaadaannya atau maha wujud ini, betul-betul Allah Subhanahu menunjukkan bahwasanya dialah Sang Pencipta segalanya. Dialah Sang Penggerak segalanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, merencanakan alam semesta ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Terus kalau panjenengan nang sekolah diwarai hukum Newton, diwarai heliosentris, menika secara sunnatullah kabeh mau wis diatur nang Gusti Allah janjane. Wis diatur nang Gusti Allah. Sudah diberi hukum-hukum rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para pendengar, para hadirin ingkang kawula hormati, sifat yang kedua bagi Allah, wajib bagi Allah adalah sifat qidam. Qidam itu artinya terdahulu.
yang awal tetapi tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir lah nih. Awal tapi tidak berawal dan tidak berakhir. Nih, angel mbok. Awal tapi tidak berawal dan tidak berakhir. Dan ini mematikan seluruh Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia. Tuhan itu harus awal dan paling awal. Dan tidak diketahui awal dan akhirnya oleh manusia. Kok anak Tuhan sing dilairaken nang menungsa, mesti gue udah Tuhan lah niku. Mesti gue. Nah, makanya sifat qidam ini penting, perlu, karena Sang Maha Pencipta yang kita sembah harus adalah zat yang awal, yang paling awal, yang terdahulu. Qidam. Di dalam kitab-kitab baik Al-Quran atau kitab Yahudi atau kitab Nasrani ini ku kabehan wonten wal awalu wal akhiru, alfa dan beta, nah itu dan seterusnya, pokoknya kayak gitu. Tengah Al-Quran pun dipun sebataken Bismillahirrahmanirrahim wal awal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin, dan dialah maha mengetahui akan segala sesuatunya. Nah, dados kula panjenengan sebagai umat Islam wajib yakin seyakin-yakinnya, sehak-haknya bahwasanya Tuhan yang kita sembah dengan sesembahan yang sesembah-sembahnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain. Niki, dados sedaya sifat wajib Gusti Allah niku namung menuju kepada kita sebagai manusia wajib menyembah kepada Tuhan yang satu. Nah, terus kena dalilnya qul huwallahu ahadun. Allah itu ahad, esa. Kados dene diriwayataken dening Imam Muslim saking Abu Hurairah niki wonten riwayat bilih Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah itu maha awal, tidak ada apa-apa sebelumnya, dan Dia adalah maha akhir yang tidak ada apa-apa setelahnya. Lah niku. Huwal awwalu bi khairi qablah wa huwal akhiru bi khairi ba'dah. Lah niku. Awal tidak ada apa-apa sebelumnya dan akhir tidak apa-apa setelahnya. Nah, ini pokoknya Gusti Allah sing paling awal yo paling akhir. Para bapak, para ibu, para hadir, para pendengar ingkang kawula hormati, teras maring sifat ingkang angka 3. Nah niki. Dalu menika sing terakhir, Allah wujud, wujud qidam bako. Artian daripada bako adalah kekal. Bako niku artosipun kekal. Dan menandakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu, kembali lagi, kekal itu artinya tidak memiliki akhir dan tidak akan pernah berakhir lah niku jenenge kekal. Pokoknya kekal, ana terus lah niku. Beda nih kalian sifatnya makhluk. Sing kula panjenengan biasa nggo singiran. Aku biyen ora ono
saiki dadi ono besok meneh ora ono padha bali maring rahmatullah. Sifatnya makhluk niku ngantos ngaten. Dari ketidakadaan menjadi ada dan akan kembali tidak ada. Niki sing jenenge sifatnya makhluk. Tapi nek sifatnya Allah, zat sing disembah itu harus ada, dan ada seterusnya ada. Nah, niku sing jenenge berkekalan. Ada terus pokoke. Nah niku. Terus kembalinya lagi kepada sifat yang pertama, wujud, ada terus, mau kekal adanya. Nah, teng mriki dipun ceritani dening Allah Subhanahu wa taala teng surah sing jenengane Ar-Rahman iki. Surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man utawi sekabehane wong makhluk ngaleha kang iku tetep ing ngatasé bumi iku fanin bakal binasa, bakal entek, fana, lenyap. Jadi segala sesuatu selain Allah pasti lenyap, pasti mati, pasti rungkat. Lah niku hukumipun pasti niku. Wayabako dan senantiasa tetap wajhu rabbika, wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang berkekalan. Terus wis kena makhluk menika barang sing ora nana dianakaken nang Gusti Allah yo arep ora nana balik maring Gusti Allah. Benten kali sang pencipta yang kita sembah wajib adanya dari awal dulu, kita nggak tahu ya ada, sampai kita ada ya tetap ada, dan melindungi mengawasi kita semuanya, sampai kita mati pun tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Niki bedane Allah kalian makhluk. Terus dalil ngakline. Nah, niki. Secara rasional akal Allah bersifat bako. Dalilnya kedah bisa buktikan bila Allah Subhanahu wa taala menika punya kekekalan yang tidak memiliki akhir dan tidak akan pernah berakhir. Niki bako jenengane. Kembali lagi dicontohkan dengan hukum sebab akibat. Kembali lagi, hukumnya adalah hukum kausalitas, sebab akibat. Nah, dalam berbagai macam kasus, hukum sebab akibat inilah yang nantinya membedakan mana sang penentu yang sesungguhnya dan mana sang penentu yang hanya sebagai aktor lah niku. Para bapak, para ibu, para hadir, para pendengar ingkang kawula hormati, dados tentang adanya alam semesta dan segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini itu sudah menunjukkan pasti ada yang mendahului yang menciptakan itu semuanya. Dan tentang
keteraturan dan tata sistem yang ada pasti itu sudah diskenariokan, direncanakan dengan matang oleh Sang Pencipta dari awal sampai akhir cerita. Nah, itu. Makanya tiada lain sifat kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa membesarkan nama Tuhan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebaliknya, sifat kita yang kembali kepada diri kita itu harus merasa tasghir. Aku asor. Aku cilik. Saya rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak bagi setiap muslim di hadapan Allah sebagai Tuhannya yang berhak disembah. Makanya ketika refleksi daripada segala tata gerakan sholat, ketika kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak dalam kehidupan bermuamalah dengan siapa saja, kita harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dilarang takabur, sombong, gumede. Paling tidak refleksi daripada sholat kita dalam kehidupan nyata di dunia ini, paling tidak akhlak kita terhadap sesama manusia itu harus saling menghormati. Jangan berani-berani menghina, membuli, bahkan memfitnah kepada seseorang. Karena apa? Karena kita wajib mempunyai sifat muraqabah. Artinya kita semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para hadir, para pendengar ingkang kawula hormati, dados kesimpulan daripada ketiga sifat yang wajib ini, wujud, qidam, baqa, semuanya itu ada dalam penciptaan dan ada dalam tata laksana keteraturan daripada alam semesta penciptaan Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya. Dan sesuai hukum kausalitas, maka Allah Subhanahu wa taala adalah kausa prima, penyebab utama dari segala macam penciptaan yang ada. Kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Lebihnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya adalah kekhilafan kami selaku hamba. Semoga kita semuanya benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bertawaduk, yang pandai mengecilkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam peribadahan di dalam masjid kita maupun dalam kelakuan sosial kemasyarakatan kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, marilah kita akhiri dengan ucapan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika.